Ya, malam ini kita mencoba memahami tentang kesendirian yang membentuk tentang kesadaran alami. Ya, kesendirian yang membentuk kesadaran alami. Jadi, kita akan membahas tentang kesendirian. Oke, monggo Mas, Ya. di lanjut Mas. Dari kesadaran alamiah itu, kesadaran yang bebas dari semua pengaruh, baik pengaruh apa, ilmu, pengaruh metode, yang semua itu berada di alam pikir kita, alam pikiran kita yang sudah menjadi suatu pola. Jadi kesadaran murni itu untuk mengetahui posisi kesadaran alamiah itu atau kemurnian kesadaran itu, mau tidak mau manusia harus mengenali pola-pola yang ada di pikiran dia, pikiran manusia itu sendiri. Hmm. Lah pola itu semua adalah hasil pengaruh, dan pengaruh ini itu eh, sudah menjadi suatu hal yang menjadi tidak disadari pada umumnya manusia, karena pola itu terbentuk begitu panjang. Jadi kita misalnya gitu diberikan suatu pola, baik berupa ilmu atau metode. Kalau kamu melakukan ini harus gini, dan itu berulang-ulang. Kita diberikan dengan rentan waktu yang panjang. Akhirnya pola ini tanpa disadari oleh diri manusia itu sendiri menjadi suatu hal kewajaran yang harus dilakukan. Mengerucut kewajaran itu adalah inilah jalan yang harus dijalani. Atau bahasa lain bisa menjadi suatu keyakinan bahwa jalan hidup itu seperti itu. Tanpa kita memahami atau mem mempelajari pola-pola, kita akan terjebak dalam kondisi-kondisi yang terpola oleh pikiran alam bawah sadar kita. Uh, Treatment ini sudah terjadi sangat panjang pada setiap manusia, dan itu selalu terus berulang-ulang. Akhirnya orang itu uh, antara alam alam sadar dan alam ketidaksadaran itu menjadi hal yang seakan-akan secara pengondisian-pengondisian kehidupan itu menjadi kesadaran. Gitu. Padahal ini pola, ini pengaruh Pola dari pikiran dan ya, Mas. dari pikiran. Hmm. Jadi tak ubahnya pola itu
akan menginstall orang, diisi beberapa file-file kehidupan dengan metode, dengan ilmu. Itu adalah semacam memberikan suatu apa namanya chip pada pikiran setiap manusia yang kalau kita bicara pola ini enggak kan banyak sekali Pak. Pada kehidupan manusia itu kan banyak pola-pola itu. Nah, setiap chip-chip yang masuk pada diri pikiran manusia itu menjadi uh, memori alam bawah sadarnya. Dan otomatis memori itulah yang selalu menjadi stimulus penggerak dari apa yang dia hadapi. Situasi kehidupan yang dia hadapi itu selalu tidak jauh atau bahkan itu digerakkan oleh chip-chip pola itu sendiri. Otomatis itu ya. Otomatis itu. Nah, bagaimana supaya kita itu memahami atau mengenali yang nanti hakikatnya adalah bicara tentang mengenali jati diri, mengenali guru sejati, dan sebagainya, dan sebagainya. Esensi dari manusia itu harus mengetahui pola itu sendiri. Lah. Kalau kita atau manusia itu sudah mengenal tentang pola-pola pada diri dan tahu pola itu masuknya ke energi pikiran seperti apa, di energi alam bawah sadar seperti apa, dia akan mengetahui nanti titik tentang kemurnian diri itu. Kemurnian diri. Mengetahuinya setelah dia mengenali pola-pola itu, sebenarnya pola itu di energi pikiran seperti apa sih? Nah, kalau kita tahu uh, apa uh, kekuatan atau energi dalam pikiran yang meletup-letup ini, variabel pola itu adalah variabel logika. Logika koneksinya adalah intelektual, bukan intelijensi. Intelektual. Beda intelijensi sama intelektual. Kalau intelijensi itu lebih banyak ke nilai-nilai kedalaman atau nilai-nilai batiniah atau nilai-nilai tadi alamiah. Begitu logika intelektualnya besar, lebih mendominasi karena pola-pola itu, pola akan membentuk suatu gambaran yang namanya prasangka atau energi pikiran namanya imajinasi. Bayangan-bayangan, keinginan-keinginan, cita-cita, dan orientasinya pasti masa depan. Jadi pola masa lalu yang diserap oleh intelektual itu diterjemahkan oleh imajinasi pikiran untuk menjangkau masa depan. Ini berbahayanya kalau kita tidak tahu pola pada pikiran kita itu dijebak dengan dua euforia pola pikir, pola pemahaman. Jadi kalau sekarang kita dikasih alam bawah sadar pengetahuan bahwa di sana ada ini, ada itu, nanti kamu hidup
seperti itu supaya kamu bahagia, caranya begini. Semua di pola itu memberikan suatu jaminan-jaminan dalam bentuk-bentuk akhirnya diberikanlah namanya apa tuntunan yang namanya metode. Caranya gini, caranya gitu, caranya. Tidak ditunjukkan fakta realita itu sendiri dalam menjalani hidup. Semua bahwa hidup itu seakan-akan eh, apa seperti kita itu disuruh naik kendaraan, tahu-tahu nanti datang di tujuan gitu. Iki loh, metode ini dikasih, iki loh kendaraan nih, gitu. Ini loh kendaraan. Kamu naik aja. Nanti sampai tujuan masa depan. Tujuanmu mau kemana? Itu pola, Pak. Lalu bergerak dalam kondisi-kondisi semacam itu. Makanya uh, kita juga melihat gitu, orang yang terjebak dalam pola-pola itu selalu bicara tentang saat kita ajak bicara itu yang omongkan dalam gambarannya dalam masa depan. Kalau nanti kamu gini, nanti akan mendapatkan ini. Kalau ini mendapatkan ini. Baik di pola secara apa namanya kehidupan uh, meraih kepingin mendapatkan rezeki, mendapatkan keagungan, kemuliaan, maupun sampai ke puncak-puncak dari manusia yang dikatakan menuju Tuhan. Gitu. Akhirnya semua adalah kita bicara angan-angan gitu, bukan esensi itu sendiri. Pola itu di situ. Lah kenapa pola itu menjadi sangat manjur? Karena pola itu terbentuk dari peradaban itu pengaruhnya. Dan kita, umumnya manusia, itu begitu kita mampu berpikir, itu langsung kita terkondisi oleh pola. Gitu. Karena yang kita lihat adalah yang kita pikirkan, yang berhadapan dengan pikiran kita saat itu adalah pola. Gitu. Nah, itu tidak beda dengan permainan hipnotis. Saat kita diberikan suatu dedikasi dan terus dedikasi dengan ritme yang sama, dengan kode yang sama atau kata-kata yang sama, orang itu akan menjadi terlena di situ. Keterlenaan ini menjadi suatu keyakinan. Makanya kalau kita mempelajari uh, gerakan di hipnotis itu kan mengarah ke situ. Bagaimana caranya supaya hipnotis itu dianggap bisa menyelesaikan sesuatu? Ya banyaklah sistem yang dibangun gitu loh. Dengan konsep perhitungan-perhitungan bahwa ini hanya segini persen alam bawah sadar itu sebenarnya sudah punya potensi yang besar. Kita hanya bergerak dalam 10% misalnya gitu. Salah satu contoh metode yang dicoba dianukan. Supaya apa? Dari titik omongan itu sudah menghipnotis gitu. Lah pola itu pasti mengarah kepada hipnotis. Orang terhipnotis. Dengan orang terhipnotis, otomatis membuat orang supaya tidak sadar. Kan di situ apa? Begitu orang itu tidak sadar, mudahlah diatur, diatur atau dibentuk. Kamu ke sana, kamu ke sini, kamu nanti menuju ke sini dan sebagainya. Dan ini menjadi hal yang mudah untuk menguasai orang seperti itu.
Nah, bagaimana kita memahami semua itu? Ya kita harus mengenali apa yang ada dalam diri kita, pola-polanya, memori-memori alam bawah sadar itu semua pola seperti apa kita cermati, kita pahami, kita kenali, kita sadari. Dan pola-pola itu terbentuk dari perjalanan hidup manusia masing-masing yang masih nggak sama ya seperti Uh, secara apa interaksi mungkin nggak sama karena uh, tapi secara esensi itu sama, hakikatnya sama. Cuman variabel objeknya yang beda-beda aja. Tapi kalau kita bicara tentang kedalaman, itu intinya sama. Latar belakangnya secara gambaran, itu memang kelihatannya beda. Karena yang terbentuk dari setiap lingkungan kausalitas sendiri masing-masing gitu. Sesuai dengan habitatnya di mana. Kalau saya habitat di Malang, jenengan di apa namanya di Jakarta ya jelas beda. Orang yang ditemui juga beda. Cara ngomongnya juga beda. Masing-masing membawa pola sendiri-sendiri atau polanya itu mengulang-ulang pola, tetap pada dasarnya kita adalah di lingkaran itu gitu loh. Nah, lingkaran-lingkaran yang seakan-akan berbeda ini sesungguhnya adalah semua adalah hakikatnya adalah sama, sama berbentuk pola. Nah, untuk mengenal pola-pola itu dibutuhkan suatu keheningan di situ.